gimana sih Pak bisa ngedonorin mata gitu? Nah, kalau donor mata itu kan baru calon, ya. Baru calon. Sebab kalau donor mata itu beda dengan donor darah. Donor darah itu bisa kita lakukan selagi kita hidup, yaitu tadi 75 hari sekali atau 3 bulan sekali kita datang ke PMI, atau kita kalau di masyarakat lingkungan kita ada kegiatan rutin, pemudanya bisa rutin melakukan donor darah, PMI-nya dipanggil, bisa juga. Nah itu bisa, sehingga setiap tahun kita bisa 4 atau 5 kali rutin. Nah akan halnya donor mata itu kornea mata kita baru diambil manakala kita sudah meninggal, dan itu kita selagi kita hidup kita harus terdaftar di bank mata, dan rada berbeda dengan donor darah. Kalau donor darah tidak harus, rasanya sih tidak harus ada ahli waris yang ikut menandatangani bahwasanya saya adalah donor darah gitu ya. Tapi kalau untuk calon donor mata itu ada di kartu anggota itu kewajiban ahli waris untuk membubuhkan tanda tangan. Mengapa demikian? Karena memang sebagian dari tubuh kita, dalam hal ini mata ya, manakala kita meninggal itu akan diambil dan kemudian disumbangkan untuk orang yang memang memerlukan, tidak bisa melihat selama ini. Kalau menurut Bapak nih, kalau donor darah di Indonesia itu banyak nggak sih dilakukan atau masih kurang penyuluhan dari pemerintah? Sebetulnya kalau dibilang kurang juga tidak ya. Apalagi kita yang ada di Bandung, rasanya sebetulnya sudah cukup memasyarakat. Dan kemarin baru ini saya di tanggal 28 Mei kemarin, kami seluruh Indonesia, komunitas saya melakukan donor darah serempak, dan alhamdulillah target kita memang 2000 labu. Sudah alhamdulillah bisa terkumpul 2080 labu. Kalau di Indonesia sendiri pendonor mata itu, calon pendonor mata sudah tersosialisasikan dengan itu atau hanya orang-orang tertentu aja? Ini kalau calon donor mata masih jauh lebih sedikit sosialisasinya dibandingkan dengan donor darah. Jadi masih komunitas saya sendiri itu baru beberapa komunitas belum memasyarakat. Sebetulnya baik donor darah ataupun donor mata, sebetulnya di kalangan masyarakat sendiri, menurut yang sempat saya tahu, masih terdapat, saya tidak mengatakan kontroversi, tapi ada dua pendapat yang berbeda. Katakanlah begini, donor darah saja masih ada saudara-saudara kita itu yang berpikiran haram mendonorkan darah karena darah kita dipakai untuk orang lain gitu. Apalagi donor mata, nanti pada saat kita meninggal ada sebagian tubuh dari tubuh kita yang kemudian beralih jadi milik orang lain gitu kan, sehingga untuk Indonesia sendiri sangat sulit itu mensosialisasikan. Dan di Indonesia di dunia itu yang untuk calon donor mata yang sudah sangat familiar dengan masalah donor mata itu negara Sri Lanka, Ceylon. Kita sendiri juga kalau keperluan untuk donor mata masih banyak di supply dari sana. Nah, sehingga kalau misalnya Anda bisa mengajak rekan-rekan generasi muda, yuk. Dan saya meyakini dalam pandangan Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua, agama apapun gitu ya, tidak akan mengatakan tidak boleh kita mendonorkan apakah donor darah atau donor mata. Itu sesuatu yang
prinsipnya kan kita menolong orang. Dan saya sendiri kebetulan ayah saya sendiri adalah sudah jadi donor mata. Pada saat meninggal memang didonorkan. Kemudian saya pada saat Jakarta gubernurnya Suryadi Sudirja beberapa puluh tahun yang lalu, saya sempat mendapat undangan ke Balai Kota di Jakarta untuk menerima penghargaan. Cuma sekarang saya lupa nyimpennya di mana. Sebagai keluarga donor mata, gitu. Nah, di situ kemudian kita bisa betapa hati kita gembira bahwasanya walaupun kita tidak tahu sebetulnya donor mata ayah saya misalnya dimanfaatkan untuk pasien yang mana, tapi pada saat itu ada pasien yang asalnya tidak bisa melihat kemudian sudah bisa melihat. Bayangkan betapa bahagianya orang yang seumur-umur gelap tidak bisa melihat dunia, tapi kemudian dengan keikhlasan kita sebagai donor mata satu saat dia bisa. Gimana sih Pak harapan Bapak buat pendonor mata ke depannya buat di Indonesia tersendiri? Melalui Anda saya berharap coba bantu di kampus disosialisasikan, kalau perlu melalui himpunan kemahasiswaan, kemudian lakukan komunikasi dengan bank mata. Rumah sakit mata kan yang terkenal di Indonesia di sini, di Bandung, di Cicendo. Daftar ke sana, minta formulir, tapi Anda harus mensosialisasikan dulu di kampus. Kalangan mahasiswa saja. Dan mahasiswa saya memiliki keyakinan punya komunitas-komunitas sendiri kan, melalui komunitasnya masing-masing, himpunan atau apapun, kemudian sosialisasikan lagi sehingga makin banyak orang mau berhimpun menjadi calon donor mata. Kan sedikit nggak Pak, gimana Bapak bisa meraih penghargaan dari PMI? Baik, jadi donor darah itu saya meyakini apalagi sekarang itu sebagai sesuatu kegiatan yang mulia bagi kita ya, karena awal bagaimanapun kita bisa berbuat untuk menolong sesama manusia. Satu labu darah yang kita donorkan insya Allah bisa menjadi penyambung nyawa 3 orang yang sedang menderita, sedang memerlukan. Nah pertama saya ikut donor darah sebetulnya juga pada saat saya berada di kampus, dan itu adalah di kampus setelah saya kembali dari Kalimantan. Sudah saya dinas di Kalimantan kurang lebih 7 tahun. Jadi saya mulai donor darah itu di usia kurang lebih 30 tahun. Usia yang sebetulnya terlambat barangkali dari satu sisi, tapi syukur alhamdulillah dengan rutinitas yang saya lakukan walaupun sempat juga terhenti, pada akhirnya di usia 63 tahun saya bisa mencapai angka 100 kali, dan sampai dengan selesai usia 65 di mana donor darah itu diperkenankan sampai dengan usia 65 tahun, itu saya bisa mendonorkan darah sebanyak 103 kali. Gimana sih Pak cara dan kiat-kiatnya biar bisa sehat terus, biar bisa donor darah terus? Oke. Nah, ada satu hal yang menarik. Pada saat saya mendapatkan piagam tanda jasa kehormatan dari Presiden di Jakarta. Ini saya peroleh tahun 2014 bulan Desember, dan itu setiap tahun setiap bulan Desember masyarakat yang telah melampaui donor darah di angka 100 kali kalau terregister dengan baik di PMI itu akan diundang oleh PMI untuk hadir di Jakarta. Nah, pada tahun 2014 itu dari seluruh Indonesia kurang lebih hadir 980-an orang
Dari Jawa Barat sendiri ada 100, di atas 100 lah. Tapi Jawa Barat sendiri menduduki posisi ketiga, yang paling banyak yang hadir antar provinsinya waktu itu 2014 itu pertama Jawa Timur, yang kedua DKI, ketiga baru Jawa Barat. Nah, yang menarik bagi saya sebetulnya kalau ditanya kiat supaya sehat, apabila kita memulai dengan melakukan donor darah, insya Allah justru darah kita itu kan berganti, dan itu sebetulnya menurut aturan PMI paling cepat itu darah itu sudah bisa diambil kembali setelah usia 75 hari. Ya, jadi tidak perlu sampai 3 bulan, ya. 10 minggu kita sudah bisa donor kembali. Nah, ini manfaatnya yang jelas adalah bahwa darah yang ada di dalam tubuh kita berganti terus dengan darah-darah segar, darah-darah baru. Nah, itu otomatis sebetulnya membuat badan kita jadi lebih sehat. Ya. Nah, salah satu contoh yang ingin saya sampaikan pada tahun 2014 tadi, dari antara peserta yang hadir dari seluruh Indonesia, ada yang usia tertua, tapi di samping itu ada juga yang usia muda. Dan usia muda yang sudah lewat 100 kali pada saat kami hadir di Jakarta Desember 2014 itu, ada seorang, saya masih mengatakan pemuda dari Madiun, usianya baru 38 tahun, tapi sudah bisa mencapai 100 kali. Ya. Mulai dari umur berapa? Donor darah itu sendiri sebetulnya mulai dari usia 17 tahun. Dan kalau tadi saya katakan setiap 75 hari sekali kita mendonorkan darah, maka setahun itu sebetulnya kita bisa sampai 5 kali. Nah, andai kata kita bisa menjaga kesehatan kita dengan baik, rutinitas itu kemudian kita lakukan, kita jaga terus, insya Allah kalau bicara kesehatan sebetulnya selagi donor darah umumnya semua kita rasanya pendonor itu merasakan kesehatan yang lebih baik lah.